الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Terakhir kita ambil adalah mengenai kekhususan daripada kana dan juga fi'il mudhari'nya yaitu yakunu. Bahwasanya kana terkadang menjadi zaidah namun disyaratkan dengan dua syarat. Syarat pertama kana zaidah, hendaknya kana tersebut terletak pada sesuatu yang ayakuna waqi'un baina syai'ain mutalazimain. Naam, an takuna waqi'atan baina syai'aini mutalazimain. Hendaknya kana tersebut jatuh di antara dua sesuatu yang senantiasa beriringan. Wa syartu tsani wa ayakuna waqi'un wa yujar wal majrur. Terus itu sambungannya. Sambungannya bahwasanya dia terletak di antara dua sesuatu yang beriringan terus selain jar majrur atau dzaraf. Syarat yang kedua, yang syarat inti, Ayakuna bilafdil madi. antakuna bilafdil madhi. Syaratnya harus dengan fi'il madhi, tidak boleh fi'il mudhari'. Kemudian untuk yakunu barakallahu fikum itu boleh dibuang nunnya ketika apa? Yakunu boleh dibuang nunnya ketika kapan? Ketika majzum. Terus ketika bersambung dengan an. hah? Sambung dengan an. Yakunu boleh dibuang nunnya. Nah, barakallahu fikum takhfifan. Pertama ayyakuna majzuman, syarat majzum. Kedua apa? Alla ya'ti ba'daha sakin, tidak boleh jatuh setelahnya sukun lagi. Paham ya? Karena majzumnya dengan sukun di situ. Kemudian berikutnya alla yattasila bidhamirin muttasilin nasbin. Kita lewati ya. Diulang-ulang itu. Nah, syaratnya tidak boleh bersambung dengan dhamir muttasil yang nasab seperti illam yakunhu, itu enggak boleh dibuang karena hadis itu fi ma'ni nasbin sebagai khabar yakun. Kemudian lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, lam yakunil ladzi, lam yakun, nunnya enggak boleh dibuang walaupun dia majzum dengan sukun. Karena setelahnya apa? Sukun lagi. Apa syaratnya? Syaratnya harusnya fi'ilnya itu yakunu fi'il mudhari' majzum. Jelas dengan sukun itu majzumnya kan? Dibuang dhammahnya kenapa? Karena masuk huruf jazm. Kemudian dibuang wawunya kenapa? Litiqa sakinain. Dibuang nunnya kenapa? Takhfifan. Jadi dua pembuangan pertama wajib atau enggak? Pertama wajib. Wajib. Yang terakhir Boleh-boleh saja. boleh-boleh saja karena pembuangan terakhir tersebut hanya untuk memperingan saja. Itu sudah kita lewati, antum perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian terkadang kana dan ismnya itu pun dibuang setelah lau dan in syartiyataini. Sudah kita lewati, itu juga diulang-ulang karena nanti pembahasannya itu akan masuki huruf yang serupa dengan laisa. Manakala kana dan saudara-saudara perempuannya amalannya juga sama, laisa juga sama, ini nanti ada huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Aslinya huruf itu barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, memang dia beramal karena serupa dengan fi'il. Seperti itu. Jadi huruf-huruf ini nanti akan beramal seperti laisa karena serupa dengan fi'il. Sehingga tinggal hafal apa laisa amalannya. Apa amalan laisa? Naam, seperti kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, itu amalannya naam laisa. Sehingga nanti huruf-huruf yang serupa dengan laisa dia akan beramal seperti laisa persis. Enggak usah bingung, enggak usah kemana mana. Pokoknya huruf-huruf yang serupa dengan laisa beramal amalan laisa. Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmahu. Itu kaidah ya. Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu maka dia mengambil hukumnya. Manakala huruf-huruf ini nanti
serupa dengan fi'il laisa, maka dia mengambil hukum laisa. Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmah. Kita lewati dulu itu ya faedahnya ya. Nah, asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmah. Paham ya? Sesuatu itu apabila menyerupai sesuatu yang lain, maka dia akan mengambil hukumnya. Mafhum? Nah, manakala huruf-huruf ini serupa dengan laisa, akan mengambil hukum laisa, beramal amalan laisa, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, barakallahu fikum, itu yang sudah kita lewati. Sehingga kesimpulannya kana ada berapa? Akhizullah, kana ada kana apa saja? Apa itu? Kana zaidah, kana naqisah, kana tamah. Kana zaidah itu yang bagaimana? Nah, itu syarat-syaratnya. Kana zaidah itu kana yang bagaimana? Karena bisa diartikan dengan as-shalah. Nah, zaidah. Kana zaidah. Kana zaidah itu yang bagaimana? Abdul Fattah? Karena yang masuk di antara Kana zaidah. Ada zaidah, naqisah, tamah. Kana zaidah itu kana yang bagaimana? karena yang tidak beramal dengan amalan kana. Maksudnya itu kana yang tidak butuh apa-apa gitu aja. Paham ya? Wujuduha ka'adamiyah. Cara jawabnya itu. Kana zaidah itu kana yang bagaimana? Yang wujudnya bagaikan keadaannya gitu aja. Wujuduha ka'adamiyah. Sudah tercatat kan? Nah, kana tamah yang bagaimana? Yang dia cukup dengan fa'ilnya. Dia cukup dengan fa'ilnya. Nam taktafi bil marfu'ihi aw bil fa'il. Kana naqisah allati tahtaj ila al-ism ya ila al-ism al-khabar. nam allati tahtaj ila al-ism al-khabar itu dimungkinkan karena nanti biar kalau jumpa itu enggak keliru. Nah, kana zaidah itu wujuduha ka'adamiyah, wujudnya bagaikan enggak adanya. Enggak usah bingung memikirkan itu karena zaidah maksudnya artikannya enggak usah bingung. Yang jelas zaidah itu seakan-akan enggak ada gitu aja. Nah, kana tamah itu yang maknanya apa? Kana tamah itu kana yang maknanya apa? Kapan antum tahu kana itu tamah? Maknanya as-shalah. Nah, apabila maknanya hasala. Qala al-mu'allifu waffaqahullah rahimahullah wa asabahullah, al-huruf al-musyabbahah bi laisa, huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Faslun, pasal, perhatikan. Wa ammal huruful musyabbahah bi laisa fa arba'atun, dan adapun huruf-huruf yang serupa dengan laisa maka ada 4. Dihafalnya ya, 4 huruf serupa dengan laisa, karena ini tidak ada dalam jurumiyah. Ini mutamimah penyempurna daripada jurumiyah. Na barakallahu fikum. Apa 4 itu? Ma, wala, wa in, walata. Nah, ma, wala, wa in, walata. Nah, 4 itu dikenal dengan huruf al-musyabbahah bi laisa. Al-huruf al-musyabbah bi laisa, huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Berarti bagaimana amalannya seperti laisa, walaupun nanti ada syarat-syarat tersendiri. Nah, sebelum kita lanjutkan, ma-nya dinamanya ma hijaziyah namanya. La-nya juga la hijaziyah. Hijaziyah. Nah, la hijaziyah. Oh ya, hijaziyah. Nah, karena yang beramal menurut ahli Hijaz, paham ya? La-nya la hijaziyah, ma-nya juga hijaziyah ma-nya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, itu istilahnya ya. Cuman la di sini yang dikenal juga dengan apa? La nafiyah lil wahdah. Kan sudah kita lewati apa? Nah, barakallahu fikum, istilahnya sudah lewati dalam jurumiyah, la nafiyah al jinsi, ya enggak? La nafiyah al jinsi itu yang beramalan-amalan apa? La nafiyah al jinsi, amalannya amalan apa? Bismillah. Kalau ini la nafiyah lil wahdah, beramal amal laisa. Kalau la nafiyah al jinsi, beramal amalan apa? Inna. Paham ya? Sudah kita lewati ya dalam jurumiyah. Nah, atau yang setingkat dengan jurumiyah. Nah, kalau la ini, la hijaziyah ini, dia dikenal dengan apa? La an-nafiyah lil wahdah. La yang meniadakan satu saja.
Oleh karena itu antum bacanya la rajulun fil masjidi. Tidak ada satu orang dalam masjid, adanya dua atau lebih. Kalau satu enggak ada. Paham enggak bedanya? Kalau antum ucapkan la rajula fil masjidi, lain lagi artikannya. La rajula fil masjidi artinya lain. Kalau la rajula fil masjidi artinya tidak ada seorang lelaki pun dalam masjid. Yang ada mungkin perempuan atau yang lainnya. Kalau laki-laki enggak ada. Itu la nafiyah lil jinsi. Nah, kalau la nafiyah lil wahdah ini nanti dia yang tiadakan cuma satu tok. Kalau satu enggak ada, tapi kalau dua atau lebih ada. Paham belum? Nah, bedanya. Jadi antum mengartikannya sekarang gimana? Ulangi. Contohnya, la kitabun fil fasli. Gimana ngartikannya? Bismillah. La kitabun fil fasli. Tidak ada satu kitab dalam kelas. Maksudnya? Yang ada kitab banyak. Nah, yang ada dua atau lebih banyak. Tapi kalau la kitaba fil fasli apa artinya antum? Tidak ada satu kitab di masjid, di kelas. Di kelas berarti kalau kitab enggak ada ya, sama sekali. Sama sekali. Itulah nafyu jinsi. Qala al-mu'allif rahimahullah ma al-mushabbaha bi laisa. Sekarang kita ambil yang ma yang dia diserupakan dengan laisa. Ingat-ingat kaidahnya asy-syai' idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu apabila menyerupai sesuatu yang lain maka dia mengambil hukumnya. Paham ya? Jadi tidak disalahkan kalau orang ahlu sunnah sunni salafi kok dia mencontoh gerak-geriknya orang hizbi, dia tervonis hizbi, jangan salahkan karena dia menyerupai. Kalau dia nggak mau divonis hizbi ya jangan menyerupai orang hizbian itu. Ini kaidah ini walaupun dipakai untuk lughah ternyata digunakan juga untuk manhaj jarh wa ta'dil. Paham ya? Jarh wa ta'dil. Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmah. Sesuatu itu apabila menyerupai sesuatu yang lain maka na'am dia mengambil hukumnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Dia sunni salafi tapi pakaiannya seperti orang misalkan penjudi, perampok misalkan. Nah, itu nanti kalau dia terhukumi, oh si fulan itu perampok. Salah enggak yang menghukumi? Enggak salah. Kenapa? Karena dia penampilannya gitu, paham ya? Nah, oleh karena itu kalau enggak mau divonis perampok ya jangan menyerupai pakaian perampok. Contohnya gitu. Nah, ini manakala huruf-huruf ini ma, wala, wa in, walata serupa dengan laisa maka dia mengambil hukum laisa. Apa amalnya tadi laisa? Amal laisa. Apa? Merofakkan isinya. Tarfa'ul isma wa tasbihul khabar. Qala al-mu'allif rahimahullah fa amma ma fa ta'malu 'amala laisa 'inda al-hijaziyyin fi syarti. Maka adapun ma dia beramal amal laisa menurut ahli Hijaz dengan syarat, perhatikan syaratnya. Pertama, alla taktarin bi in, enggak boleh setelah ma itu ada in. Ma in itu enggak boleh. Nah, baru nanti beramal dia. Kalau setelahnya ada in enggak beramal. Yang kedua, wa alla yaktarina khabaruha bi illa. Setelah ma enggak boleh khabarnya bersama dengan illa. Ma kemudian setelahnya kalau ada illa itu enggak boleh. Paham? Nah, pertama enggak boleh bersama ma in, enggak boleh. Setelah ma kemudian setelahnya kalau ada illa itu enggak boleh juga. Berikutnya, wa alla yataqaddam khabaruha ala ismiha. Khabarnya enggak boleh mendahului isimnya. Khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Naam. Contohnya nanti biar antum tambah jelas. Marajulun qa'iman. Nah, barakallahu fikum, marajulun qa'iman. Di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Pertama, setelah ma ada in enggak? Ada in enggak? Enggak ada. Setelah ma ada illa? Tidak ada. Berarti terpenuhi syaratnya. Khabarnya sekarang mendahului isimnya enggak? Di sini tidak juga sehingga terpenuhi syaratnya. Perhatikan, wa alla yataqaddam khabaruhu 'ala ismiha. Khabarnya enggak boleh mendahului isimnya, boleh. Ma qa'iman rajulun enggak boleh. Paham ya? Nah, sebagaimana laisa juga enggak boleh kan? Laisa Zaidun qa'iman, antum boleh enggak balik? Laisa qa'iman Zaidun. Enggak boleh kan? Naam, seperti itu. Ini syarat, tiga syarat ya. Syarat yang keempat perhatikan. Wa alla yataqaddam ma'mulu khabariha 'ala ismiha. Dan hendaknya maf'ul, ma'mul itu maf'ul ya. Maf'ul khabarnya tidak boleh mendahului isimnya.
illa idza kana al-ma'mul darfan aw jaran wa majruran. Perhatikan baik-baik ini. Kecuali kalau maf'ulnya itu bentuknya jar, majrur atau dzaraf baru boleh mendahului. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti kalau bentuknya na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Ada isim fa'il yang dia itu beramal, maka setelahnya kan maf'ul bih nanti. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak boleh mendahului apa? Enggak boleh mendahului maf'ul khabarnya itu, tidak boleh mendahului isimnya. Nanti sebutkan dengan contoh lebih jelas nanti. Contohnya Nah, barakallahu fikum, ma Zaidun akilan ta'amaka. Z itu tidak makan makananmu. Z itu tidak memakan makananmu. Nah, akilan isim fa'il bukan? Isim fa'il bukan? Isim fa'il. Akilun cuma mansub sebagai khabar ma. Zaitun marfu sebagai isim ma. Jangan bingung karena ma bayangkan aja ini laisa. Bayangkan saja ini laisa biar enggak bingung. Kemudian akilan ini kan isim fa'il. Yang namanya akala yaqulu butuh maf'ul bih enggak? Butuh maf'ul bih enggak akala yaqulu? Akal tu khubzan berarti setelah maf'ul bih ini. Mana ma'mul ini? Ma'mul ini. Ma'mulnya ini namanya ma'mul. Paham ya? Nah, ini tidak boleh mendahului isimnya. Enggak boleh ma ta'amaka zaidun akilun. Paham ya? Nah, enggak boleh. Ma ta'amaka zaidun akilun, enggak boleh. Ma ta'amaka zaidun akilan, dibalik itu enggak boleh. Nah, paham soalnya ya? Kecuali nanti kalau khabarnya bentuknya jar majrur atau dzaraf. Nah, barakallahu fikum. Paham belum? Perlu diperhatikan itu ya. Jadi, nah seperti ini susunan aslinya. Kalau anu balik kayak gini enggak boleh ya. Ma ta'amaka Zaidun akilan. Kenapa enggak boleh? Karena ma'mul ini. Namanya ma'mul ini. Karena ma'mulnya mendahului isimnya. Ya enggak mendahului enggak? Asli isimnya isim ma didahului oleh ta'amaka ini. Ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena bentuk maf'ulnya bukan jar majrur sama dzaraf. Berarti mafhumnya kalau ma'mulnya ini bentuknya jar majrur atau dzaraf boleh didahulukan. Ini boleh enggak ini? Susah ini boleh enggak ini? Enggak boleh karena maf'ulnya mendahului apa? Isimnya. Maf'ul mana ini? Maf'ul akilan. Aslinya kayak gini susunan aslinya. Paham ya? Ma Zaidun akilan ta'amaka. Ta'amaka masuk maf'ul bih. Kan gitu. Nah, masuk maf'ul bih. Ayo kita lihat nanti biar tambah jelas. Inna idza kana al-ma'mul darfan aw jaran wa majruran. Kecuali kalau ma'mulnya itu daraf atau jar majrur baru boleh. Nah, contohnya ini enggak boleh ini ya. Contoh ini enggak boleh ini ya. Yang boleh contohnya kita lihat ma'mulnya yang jar majrur atau daraf. Nah, Zaidun jalisan fidda. Zaid itu tidak duduk di dalam rumah. Zaid itu sebagai isim ma, jalisan khabar ma. Paham ya? Fiddar jar majrur. Ini kedudukannya maf'ul di sini. Ma'mul dari jalis ini kedudukannya. Paham ya? Bentuknya tadi apa? Jar majrur. Ya enggak? Setelah isim fa'il itu jar majrur, ma'mul namanya nih. Nah, ini bagaimana? Kalau ini boleh dibalik. Ma fiddari Zaidun jalisan enggak masalah. Ma fiddari Zaidun ini di taraf sini enggak masalah, mendahului isimnya pun enggak masalah. Ma fiddari Zaidun jalisan boleh. Kenapa? Karena ma'mulnya jar dan majrur. Yang pertama tadi kenapa enggak boleh? Karena bukan jar majrur. Kalau dzaraf bagaimana ya? Sama boleh kalau dzaraf. Contohnya ma Zaidun jalisan
amamaka. Darab bukan amamaka. Nah, ini boleh dibalik. Ma amamaka zaitun jalisan. Belum? Ma amamaka zaitun jalisan boleh. Kenapa? Karena ma'mulnya jar majrur atau dzaraf. Kalau diglobalkan enggak paham salah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat rinciannya. Qala al-mu'allifu hasabahullah fal mustawfiyatu lisyuruti nahwu fal mustawfiyatu lisyuruti nahwu, maksudnya yang terpenuhi syaratnya. Contohnya ma zaidun dhahiban. Perhatikan, ma zaidun dhahiban i'rabnya ma-nya ma hijaziyah, itu kalau mau ringkas. Ma hijaziyah ta'mal amal laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Perhatikan baik-baik i'rabnya ya. Ma hijaziyah ta'mal amala laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Perhatikan i'rabnya. Mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun isma marfu'un wa 'alamatun rafi'i dhammah dhahir al-akhiri. Dhahiban khabar ma mansubun wa 'alamatun nasbi fathatun dhahiratan al-akhiri. Paham belum cara i'rabnya tadi? Ma, perhatikan, ma hijaziyah ta'mal amala laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mabni al-sukun la mahalla lahu min i'rab. Ulangi, ma apa? Ma hijaziyah ta'mal amalan laisa mabni al-sukun la mahalla lahu min i'rab. Naam. Ma hijaziyah ta'mal ala laisa. terus mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min i'rab. naam, tarfa'ul isma wa tansibul khabar mabni al-sukun la min i'rab. Awa antum ulangi. Ma hijaziyah taf'al Ta'mal ta'mal amal laisa. Awa. tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Naam. mabniun 'ala al-fath mabniun 'ala ad-dhammi la mahalla min i'rab. Mabni ala sukun. Awa. La mahalla lahu min i'rab. Naam, ingat caranya ya. Seperti itu. Perhatikan baik-baik. Wa kaqouli ta'ala ma hadza basharan ma hunna ummatihim. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun yang beramal kecuali dua tempat ini saja. Di dalam Al-Qur'an ma hijaziyah beramal pada dua tempat ini saja dalam Al-Qur'an. Dalam surat Yusuf sama dalam surat Al-Mujadalah itu. Nah, barakallahu fikum. Itu aja ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ma-nya ma nafiyah hijaziyah, sudah kita sebutkan cara i'rabnya tadi. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Dinamakan hijaziyah kenapa? Karena yang mengamalkannya adalah ahlu Hijaz. Karena nanti Bani Tamim enggak mengamalkan walaupun terpenuhi syaratnya, Katanya walaupun terpenuhi syaratnya enggak beramal, tapi yang rajih yang lughahnya apa? Na'am Banu Hijaz ini, dalam artian Hijaziyun, karena datang dengannya Al-Qur'an. Al-Qur'an kan ada yang beramal itu. Ma hadza basyaran, ayatnya itu. Ma hunna ummahatihim. Perhatikan i'rabnya. Ma hadza basyaran ma hijaziyah ta'mal amala laisa mabniun 'ala sukun la mahalla min i'rab. Hadza ha litanbih harfun mabni sukun la mahalla min i'rab. Dza ism isyarah mabni sukun fi mahalli raf'in ism ma. Basyaran fi na'am barakallahu fikum khabar ma mansubun. Mafhum caranya? Ma hunna ummatihim ma hijaziyah ta'mal amala laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Hunna, ha-nya itu dhamirnya, ingat. Wal ha dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in ism ma. Wan nun apa di situ? Wan nun. Nah, barakallahu fikum, atau wanna, karena nunnya dua itu ya. Wanna, nah apa di situ kita katakan? Nah, barakallahu fikum alamatu jam'ul inas. Alamatu jam'ul inas. Naam, alamatul jam' hunna. Lah terus mana khabarnya? Ummahati. Ummahati jama' apa namanya? Jama' muannas salim. Nasabnya dengan majrur dengan kasrah. Nasabnya dengan kasrah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena jama' muannas salim. Perhatikan, ummahati itu bukan majrur tapi mansub. Paham ya? Wa 'ala nasbihi na'am al-kasrah niyabatan al-fathah li'annahu jam'u muannas salim. Wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun bil kasri wa jarri mudhaf ilaih wal mim 'alamatul jam'. Paham salah caranya ya? Paham salah ya? Sekarang baru yang dibatal-batalkan dengan pembatal. Wa in iqtaranat bi'in batala amaluha. Kalau bersambung dengan in tadi yang syarat pertama tadi, batal amalannya, enggak amal. Nahwu ma in zaidun qa'imun. Lah terus bagaimana kalau dia batal i'rabnya? Ma-nya ma
nafiyah, innya zaidah gitu. Innya namanya zaidah kafah. Innya namanya apa? Zaidah kafah. Maksudnya bagaimana? Dia in tambahan tapi zaidah kafah. Kafah itu menghalang-halangi untuk beramalnya ma itu. Maksudnya kalau seandainya bukan karena in, ma beramal itu loh. Sehingga apa? Nam innya itu sebagai zaidah kafah, ma-nya makfufah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana innama zaidun qa'imun. Batal enggak innanya? Batal karena ma zaidah kafah. Kalau ini lain, ma'in dibalik. Ma'in, ma-nya yang seharusnya beramal jadi enggak beramal karena ada in. Sehingga innya apa? In zaidah kafah. In tambahan yang kafah yang menghalang-halangi. Yakuf takufanil amal, menghalang-halangi untuk beramal. Paham soalnya ya? Nah, dia menghalang-halangi untuk apa ma itu beramal. Allahul musta'an. Kemudian zaidunnya ya seperti biasanya zaidun mubtada qaimun khabar. Selesai. Zaidun mubtada qaimun khabar, batal amalannya. Sebabnya kenapa batal? Naam, setelahnya ada in. Berikutnya, wa kadzalika in iktarana khabaruha bi illa. Demikian pula, seperti itu pula batal amalannya jika bersambung khabarnya dengan illa. Nahwu wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ya kan itu kan? Nah, barakallahu fikum. Di dalam Al-Qur'an tidak ada nama Muhammad disebutkan kecuali pada berapa tempat? Antum? Di dalam Al-Qur'an nama Muhammad disebutkan berapa tempat? 4 tempat. Yakin? Ayo sebutkan. Pertama di surat Muhammad. Apa? Kedua di surat Ini surat apa ini? Al-Imran. Ketiga? An-Nisa. Tiga? Al-Fatihah. Keempat? Kalau Ahmad itu masuk itu. Muhammad. Ada lagi? Ada lagi? Lagi yakin 4? Antum yakin enggak 4? 4 Ahzab, dalam surah Ahzab. Paham ya? Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum. Paham ya? 4 tempat itu penyebutan Muhammad. Ada pun lainnya cuma 1 itu pun Ahmad. Paham ya? Dalam surat Shaf itu kan. Nah, syahidnya di sini bukan itu pembahasannya, namun perhatikan di sini. Wa Muhammadun illa rasulun. Setelah ma ada illa di situ batal amalannya. Lah kalau batal bagaimana cara i'rabnya? Lihat saja di situ, perhatikan bawah itu nomor 5. Wal wawu atifah ma nafiyah. Nafiyah gitu saja. Lah Muhammad bagaimana i'rabnya? Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Seperti semula seakan-akan enggak ada ma, enggak ada illa. Paham ya? Nah, seperti itu. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun akhiri illa. Dikatakan apa illa di situ? Harfu istisna itu ada. Mabniun as-sukun la mahalla i'rab. Rasulun khabar. Sudah selesai. Kan batal amanannya. Berikutnya, wa kadzalika in taqaddama khabaruha ala ismiha. Sudah disyaratkan tadi apa? Khabarnya tidak boleh mendahului apa? Isimnya. Nah, kalau ternyata khabarnya mendahului isimnya batal amalannya. Nahwu maqaimun zaidun. Batal enggak itu? Batal. Aslinya kalau dibalik ma zaidun qaiman, beramal, tapi karena khabarnya mendahului isimnya, batallah dia. Nah, terus bagaimana caranya? Perhatikan bawah itu maknanya nafiyah, qaimun khabar mubtada muqaddam. Tahu ya? Zaidun mubtada muakhar, seperti biasanya i'rabnya. Tahu salah ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya yang batal juga, au taqaddama ma'mulul khabar wa laysa darfan, atau ma'mul khabarnya itu mendahului isimnya, padahal ma'mulnya itu bukan apa? Dharaf atau jar majrur. Berarti mafhumnya nanti kalau ma'mulnya itu, nah barakallahu fikum, dharaf atau jar majrur boleh mendahului enggak? Boleh mendahului enggak? Boleh. Kalau ini kan kenapa kalau dilarang mendahului kok enggak, kok batal amalnya? Karena yang mendahului ma'mulnya itu bukan jar majrur, bukan dharaf, itu baru batal. Tapi kalau ma'mulnya itu jar majrur atau dharaf, boleh saja. Ini balik enggak masalah. Ma fid dari zaidun jalisan. Ma amamaka zaidun jalisan, beramal tetap. Karena di sini apa? Ma'mulnya jar majrur atau dharaf. Kalau ini bukan, perhatikan. Nahwu ma ta'amaka zaidun akilun, batal kan? Enggak boleh.
Karena aslinya ma Zaidun akilan ta'amaka. Nah, ta'amaka ma'mul bukan? Ma'mul untuk akilan. Akilan karena sebagai apa? Akilan isim fa'il, beramal amalan fi'il. Nah, fa'ilnya mana? Dhamir mustatir huwa di dalam akil itu. Nah, terus ta'amaka maf'ulnya. Nah, sekarang ma'mulnya mendahului isimnya enggak di sini? Mendahului Zaid. Batal enggak di sini? Batal karena ma'mulnya bukan jar majrur, bukan pula dzaraf. Mahfum nih? Naam. Berikutnya, fa in kana dzarfan, kalau seandainya ma'mulnya itu dzaraf, nahwu ma indaka zaidun jalisan, tetap beramal. Lihatlah itu. Nahwu ma indaka zaidun jalisan, tetap beramal karena indaka dzaraf. Semula bagaimana semulanya itu? Sebelum dibalik itu? Ma zaidun jalisan indaka. Naam, semula kayak gitu. Dibalik pun enggak masalah, enggak ada iskal karena apa? Karena ma'mulnya berupa apa? Dzaraf. Naam. Au jaran wa majruran nahwu ma fid dari zaidun jalisan. Semula apa? Semula Ma Zaidun jalisan fid dar. Naam, dibalik pun enggak jadi masalah karena ma'mulnya jar majrur fid dar. Paham belum nih? Tetap beramal itu kan jalisan kan? Ya enggak? Naam. Lam yabtul amalu, enggak batal amalannya. Wa banu Tamim, perhatikan nih. Wa banu Tamim la yu'minunaha wa in istawfatis syurut. Adapun Banu Tamim atau Tamimiyah itu mereka tidak mengamalkan ma ini walaupun terpenuhi syarat-syaratnya. Namun yang rajih pendapat siapa? Banu Hijaz, Hijaziyun, karena dengannya turun Al-Qur'an, ma hadza basyaran ma hunna ummahatihim. Dalam Al-Qur'an ini beramal kan? Beramal. Nah, oleh karena itu ma-nya dikenal dengan ma Hijaziyah. Ta'mal amala laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mafhum soalannya ya? Naam, barakallahu fiik. Jadi kita ambil satu dulu aja, yang jelas anu merenungi baik-baik. Intinya ma tersebut adalah apa? Ma Hijaziyah beramal amalan laisa. Amalan laisa tadi apa? Akhizullah. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Apa kaidahnya? Karena menyerupai hurufnya akhirnya mengambil hukumnya. Apa kaidahnya tadi? Apa kaidahnya tadi? Karena huruf-huruf ini kenapa beramal laisa? Karena menyerupai laisa. Apa kaidahnya tadi? Apa kaidahnya tadi, Abdul Fattah? Kenapa huruf-huruf ini beramal laisa? Kenapa? Karena serupa dengan laisa. Nah, apa kaidahnya tadi? Kenapa kok bisa mengambil hukumnya itu kenapa? Ada kaidah tadi. Kaidah sini tadi loh. Oh. Karena beramal dengan si Apa? tidak asma akhadha hukmahu. Ulangi. Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmahu. Naam, asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Apa ulangi? Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Nah, itu kaidahnya. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu yang lain mengambil hukumnya. Mau salah nih ya? Na'am, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada iskal?